Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Eri, eh, akan membantu kalian belajar dalam IPA Fisika. Di SMP, IPA terpadu terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu IPA Fisika, kemudian IPA Biologi, dan IPA Kimia. Nah, apa yang dipelajari dalam IPA Fisika akan kita lihat di bab yang pertama, yaitu tentang besaran dan satuan. Kita akan lihat apa itu besaran dan satuan. Nah, dalam fisika ini itu akan menjelaskan tentang atau mendeskripsikan tentang fenomena alam yang menjadi objek pengamatan. Kalau di biologi tentang tumbuhan, makhluk hidup. Nah, kalau di fisika tentang benda mati. Nah, kita akan lihat bagaimana cara untuk mendeskripsikan objek. Contohnya di sini ada gambar gajah. Coba kalian deskripsikan gajah tadi. Mungkin ada yang berpendapat misalkan tentang gajah itu, oh gajah itu emosinya sangat labil, kulitnya sangat kasar, warnanya coklat. Tapi ada juga yang mendeskripsikan bahwa gajah itu gadingnya panjang, gajah lebih besar atau lebih tinggi dari orang, tenaga gajah sangat kuat. Tetapi kemudian ada orang yang mengukur, oh tingginya 2,5 meter, masanya 4 ton atau 4.000 kilogram, panjangnya 5 meter. Nah, dari 3 deskripsi ini kita bisa mengambil ya sedikit perbedaan, yaitu kalau emosinya labil, kulitnya kasar, warnanya coklat, itu merupakan besaran non fisis atau yang tidak terukur, ukurannya kurang jelas. Tetapi berbeda dengan yang lain. Kalau di sini, oh gadingnya panjang, gajah itu lebih tinggi daripada orang, tenaganya gajah lebih kuat dibanding manusia. Itu adalah deskripsi kualitatif. Tetapi kalau orang tadi melakukan pengukuran tentang tinggi, tentang massa, tentang panjang, berarti dia mendeskripsikan secara kuantitatif. Jadi kuantitatif itu merupakan jumlah. Nah, inilah yang akan dipelajari di dalam besaran fisis atau yang disebut dengan besaran, yaitu dapat diukur, mempunyai satuan, nanti akan kita lihat. Jadi kita simpulkan bahwa besaran itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu objek. Nah, tadi dikatakan bahwa tingginya 2,5 meter, masanya 4 ton, panjangnya 5 meter. Bagaimana cara untuk mendapatkan angka ini? Tentu dia akan melakukan pengukuran, atau di sana dikatakan untuk mendeskripsikan objek secara fisis atau kuantitatif diperlukan pengukuran. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Bagaimana caranya? Apa yang digunakan? Nah, inilah yang akan kita pelajari di bab yang pertama ini. Nah, misalkan di sini sebagai contoh, misalkan kita akan membandingkan sebuah buku dengan sebuah anak timbangan, atau dengan kata lain orang biasanya mengatakan bahwa kita akan menimbang buku. Berarti ada hal di sini adalah membandingkan. Kemudian contoh lain lagi, kalau orang pergi ke toko emas, dia pasti akan penjualnya akan bertanya, mau beli yang berapa karat, kemudian berapa gram. Nah, gram itu adalah merupakan massa, itu adalah dibandingkan antara emas dengan anak timbangan. Nah, gimana cara mengukurnya? Untuk melakukan pengukuran di sini, kita bagi dulu pengukuran dan ketidakpastian. Artinya, kita dalam mengukur itu pasti kadangkala ada suatu kesalahan. Pengukuran yang akurat merupakan bagian yang penting dari fisika. Tetapi
pengukuran yang benar-benar tepat itu dikatakan hal yang mustahil. Karena apa? Di sini ada mungkin kesalahan yang mengukur, mungkin alatnya, dan sebagainya. Nah, kita akan melakukan pengukuran, ada beberapa contoh di sini. Contoh misalkan mengukur panjang dengan menggunakan jengkal, mengukur tinggi dengan menggunakan misalkan meteran, mengukur massa dengan menggunakan neraca, atau berat badan dengan menggunakan sebenarnya bukan timbangan. Nanti akan kita pelajari bahwa massa dan berat adalah hal yang berbeda, tetapi dalam kehidupan umum dianggap bahwa massa dan berat sama. Padahal itu adalah hal yang salah. Kalau kilogram itu bukan berat, tetapi itu adalah massa. Tetapi ketika kita bicara massa, orang akan mentertawakan karena biasanya dianggapnya itu tidak wajar, tetapi justru itu yang benar. Kemudian juga misalkan kita menimbang sesuatu, membandingkan suatu benda dengan benda tertentu. Jadi menentukan ukuran atau kapasitas suatu besaran dengan cara membandingkannya dengan besaran tertentu yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Kalau tadi ada panjang, kita ukur menggunakan jengkal kita, maka jengkal yang sebagai pembanding panjang itu nantinya disebut dengan satuan. Misalkan mengukur massa. Di sini ada contoh mengukur massa ikan menggunakan anak timbangan. Kita bandingkan sampai tetap timbangan itu sama, maka berat anak timbangan dengan ikan itu atau massa ikan dengan massa anak timbangan itu sama. Tetapi juga ada timbangan atau neraca yang semacam digital dan sebagainya untuk yang sekarang. Kemudian mengukur waktu. Zaman dahulu orang mengukur waktu itu menggunakan jam matahari, kemudian juga menggunakan jam pasir atau jam air yang kemudian dibolak-balik. Kalau jam air, jam pasir itu hanya waktu tertentu, tapi tidak bisa digunakan untuk mengukur ini jam berapa. Demikian juga untuk matahari. Tetapi kan matahari itu juga tidak selalu sama. Kadang-kadang ada di sebelah selatan khatulistiwa, kadang di sebelah utara, dia selalu akan bergerak. Nah, kemudian orang menemukan adanya jam atau arloji yang dapat dijadikan alat ukur waktu adalah segala sesuatu yang berulang secara periodik. Contohnya rotasi bumi, revolusi bumi, dan sebagainya. Kemudian massa emas. Massa itu adalah jumlah materi yang dikandung. Jadi kalau massa emas ya jumlah materi yang dikandung dalam emas. Berapa dan bagaimana cara mengukurnya? Maka massa emas tadi dibandingkan dengan anak timbangan. Berapa buah anak timbangan diperlukan sehingga skalanya setimbang sama. Maka massa emas dan massa anak timbangan itu sama. Hasilnya misalkan massa emas 5 kali massa anak timbangan. Nah, anak timbangannya berapa massanya? Tinggal kita kalikan dengan 5. Kemudian panjang tali. Kita definisikan jarak dari titik paling kiri ke titik paling kanan pada tali. Berapa dan bagaimana cara untuk mengukurnya? Misalkan digunakan jengkal. Berapa kali? 5 jengkal. Berarti panjangnya 5 jengkal karena satuannya adalah jengkal. Di sini contohnya, panjang tali sama dengan 2 kali panjang jengkal. Berarti panjang talinya 2 jengkal. Kemudian ada kecepatan rata-rata. Definisi kecepatan itu adalah jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Dalam matematika di SD pernah dipelajari itu tentang jarak ada tentang kecepatan rata-rata, jarak dibagi dengan waktu.
Ada besaran yang dapat didefinisikan hanya dengan menggambarkan bagaimana cara mengukur. Contohnya massa emas sama dengan 5 kali massa anak timbangan, panjang meja 2 kali panjang jengkal. Nah, ini disebut dengan besaran fundamental atau besaran dasar atau besaran pokok. Ada besaran yang dapat didefinisikan dengan cara menggambarkan bagaimana menghitungnya dari besaran-besaran lain yang dapat diukur. Definisi tadi, jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Nah, itu disebut dengan kecepatan. Ini merupakan besaran turunan. Nilai suatu besaran fisis dinyatakan dengan, kalau tadi massa emas 5 kali anak timbangan, panjang meja 2 jengkal. Anak timbangan, jengkal itu adalah satuan, di mana satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran. Kita melakukan proses pengukuran tadi, besaran yang digunakan sebagai pembanding itu disebut dengan satuan. Sedangkan 5, 2 itu disebut dengan nilai. Massa panjang itu disebut dengan besaran. Satuan panjang yang lain, tadi kan ada jengkal, kemudian ada kaki, kemudian ada elo, inci, dan sebagainya. Tapi ini akibatnya satuan menjadi terlalu banyak versi, kurang bermanfaat, menimbulkan kekacauan. Kenapa? Karena jengkal satu orang dengan orang lain belum tentu akan sama. Jengkal anak kecil dengan jengkal orang dewasa tentu akan berbeda. Ini tidak bisa digunakan sebagai patokan. Seharusnya definisi yang baik itu harus ya sama, bermanfaat, diterima semua orang dimanapun. Maka nanti ada syarat satuan yang baik, yaitu 1, bersifat internasional, artinya berlaku dimanapun. 2, bersifat tetap, tidak terpengaruh oleh suhu, oleh waktu, dan sebagainya. Kemudian selain itu juga bersifat internasional. Nah, tentu di sini dibutuhkan suatu kesepakatan. Nah, tadi ada standar. Nah, disepakati nama, kemudian definisi. Tidak semua besaran perlu standar karena jumlah besaran sangat banyak. Hanya besaran dasar atau besaran pokok saja. Siapa yang menetapkan standar dan satuan? Saya kira ini tidak terlalu penting untuk kita pelajari. Nah, di sini ada biru berat ukuran internasional untuk massa itu di Sevres Prancis, itu karena di sana disimpan suatu alat untuk mendefinisikan 1 kilogram. Besaran dan satuan standar yang digunakan telah berevolusi selama bertahun-tahun. Artinya ini merupakan terjadi suatu perubahan untuk disempurnakan. Contohnya di sini untuk 1 meter pada tahun 1791, 1 meter dijadikan sebagai 1/10 juta jarak dari kutub utara ke khatulistiwa. Kemudian 1 satuan waktu atau sekon atau detik, waktu yang diperlukan oleh suatu pendulum atau bandul ya, dengan panjang 1 meter untuk berayun dari satu sisi ke sisi yang lain. Satuan-satuan ini sulit diduplikasi, diperbanyak, ditiru, kemudian dilakukan perubahan-perubahan dengan definisi yang lebih baik dan mudah diduplikasi. Contohnya, di sini ada besaran waktu. Waktu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Misalkan waktu siang sama dengan jarak sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Waktu hidup sejak lahir hingga meninggal. Nah, ini kan kurang tepat. Maka untuk alat ukur waktu, segala sesuatu yang berulang secara periodik, contohnya rotasi bumi, revolusi bumi, kemudian nanti digunakan jam matahari, jam pasir, kemudian baru akhirnya ditemukan yang tetap, yaitu adanya arloji. Bahkan untuk mengukur itu adanya yang disebut dengan jam atom, atomic clock. Sehingga untuk ini kesalahannya sangat
kecil sekali. Jadi ini yang paling tepat. Kalau arloji stopwatch itu masih memungkinkan untuk salah, tapi kalau jam atom dia tidak akan salah, maka digunakan untuk mendefinisikan satu detik, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai di sana sangat besar sekali itu 9192631770 kali periode osilasi dari atom cesium 133. Kemudian evolusi satuan panjang. Tahun 1960, 1 meter jarak antara dua garis pada batang yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan pada kondisi tertentu di BIPM, ini di Sevres, Prancis ya. Kemudian 1 meter didefinisikan sebagai di sana 1650763,73 kali panjang cahaya O-ring red yang dipancarkan oleh lampu krypton 86. Kemudian dari tahun 193 itu 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa dalam selang waktu 1/299.792.458 sekon. Nah, kemudian dengan definisi terakhir ini, maka kecepatan cahaya di ruang hampa ditetapkan menjadi 299,792.458 meter per sekon, atau dibulatkan nanti menjadi 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kemudian evolusi satuan massa, 1 kilo. Massa satu silinder yang terbuat dari campuran platina iridium yang disimpan di kantor BIPM, sama dengan tadi, yaitu di kota Sevres, Prancis. Nah, di sini kemudian kita lebih mengenal ini hampir sama dengan anak timbangan. Sistem satuan yang digunakan ilmuwan di seluruh dunia disebut dengan the metric system. Tahun 1971 ditetapkan 7 besaran dasar yang dikenal secara resmi sebagai International System atau SI, satuan internasional ya, itu di mana 7 besaran pokok yang kita kenal di sini adalah ada massa, kemudian panjang itu length, time itu waktu, electric current itu adalah kuat arus, temperatur itu suhu, kemudian ada jumlah zat, kemudian ada intensitas cahaya, light intensity itu, dimana massa satuannya adalah kilogram, kemudian panjang meter, waktu itu sekon, kuat arus itu ampere, temperatur itu Kelvin, bukan Celsius ya, Kelvin, kemudian jumlah zat itu mol, kemudian intensitas cahaya itu kandela. Simbolnya di situ sudah ada kg, m, kemudian s itu sekon, detik, a itu ampere, k itu Kelvin, mol itu yang untuk jumlah zat tadi, kandela itu CD gitu. Nah, kita kenal adanya sistem MKS dan CGS ya. Kalau untuk MKS itu dari massa, kemudian kilogram dan sekon atau mass, length, dan time. Kemudian satuannya untuk CGS itu adalah gram, sentimeter, sekon. Kalau MKS itu berarti meter, kilogram, dan sekon. Oke, untuk bab pertemuan pertama ini rasanya cukup sampai di sini dulu, baru kemudian nanti mungkin ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nanti soal itu kami kirim bisa lewat mungkin WA atau mungkin lewat Google Classroom. Tetapi untuk penjelasan ini silahkan dimengerti, dipahami, dan diulang kembali. Terima kasih.